Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ukhti muslimah, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut dan kekhawatiran pada diri kita. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di Lumajang, mereka sedang diuji oleh Allah dengan musibah erupsi gunung Semeru meletus, maka mereka mengalami ujian panasnya lahar panas dan lain-lain. Kita doakan kaum muslimin yang berada di sana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sakit, yang terkena luka bakar, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Adanya gunung, lautan adalah ciptaan Allah. Maka Allah bisa mengatur kapan saja, memberikan ujian dan cobaan kepada manusia. Kalau satu gunung Semeru meletus erupsi, dampaknya bagi manusia sudah sedemikian rupa, membuat manusia terbakar kulitnya, membuat manusia terputus hubungan keluarga. Ada yang istrinya belum ketemu, anaknya hilang. Bagaimana lagi dengan peristiwa hari kiamat? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari kiamat, gunung-gunung itu ketika meletus bagaikan kal ihnil manfush, seperti anai-anai yang berteberangan.
terbang, gunung yang kokoh bagaikan anai-anai yang terbang. Anai-anai itu kalau ada sorotan sinar matahari, seperti ada makhluk-makhluk binatang kecil yang terbang. Nah, itu kondisi hari kiamat. Kita sekarang melihat di beberapa video yang tersebar tentang Gunung Semeru ini, menakutkan. Awan gelap, ya, membawa debu, panas, ya. Ini membuat kita takut bagaimana lagi nanti hari kiamat. Jadikanlah peristiwa meletusnya gunung sebagai pelajaran bagi kita untuk mengingat akhirat, untuk tidak sibuk dengan dunia, lalai lupa dengan akhirat. Allah mengingatkan kita, bagi yang bisa mampu mengambil pelajaran dari setiap musibah yang ada, maka dia akan mempersiapkan dirinya menuju akhirat. Ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 231. Salat yang boleh diakhirkan. Salat yang boleh diakhirkan. Maksudnya ada salat-salat yang dia boleh dilaksanakan terakhir, tidak di awal waktu, karena ada sebab yang syar'i, karena ada alasan yang dibenarkan. Contohnya cuaca sangat panas. Ketika cuaca sangat panas, boleh kita tidak melaksanakan sholat di awal waktu. Karena bagaimanapun juga sholat itu butuh ketenangan, butuh dilaksanakan dengan khusyuk. Bagaimana kita bisa sholat dengan kondisi nyaman, tenang, sementara cuaca panas? Maka Islam memberikan keringanan untuk menunda sedikit, tidak di awal waktu, boleh kita laksanakan sholat bila karena panas. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Kemudian muadzin hendak azan zuhur. Kami melakukan perjalanan bersama Nabi, kemudian seorang muadzin ingin azan zuhur. Melihat hal itu, Nabi berkata, tunda dulu sampai cuacanya agak dingin, agak sejuk, tidak sangat panas. Ia pun mentaati perintah Rasulullah. Setelah menunggu ia hendak azan kembali, Nabi tetap mengatakan, tenang, biar agak dingin dulu. Hingga kami melihat bayangan itu sudah membengkok. Beliau pun bersabda, sesungguhnya panasnya siang hari termasuk hembusan panas neraka jahanam. Maka apabila siang hari sangat panas, tundalah salat zuhur hingga agak dingin, hingga agak sejuk. Para ibu yang dimuliakan Allah, kalau di negeri kita tidak tergambar. Di negeri kita panas, paling panas berapa? 30, 37, ya, masih panas-panas yang normal, ya. 37 kan normal. Kalau 38 udah nggak bisa masuk mall. Panas normal itu 37. Ini akan sangat berbeda jauh dengan Arab Saudi. Kota Mekah. Ketika datang musim panas, panas di sana itu bisa sampai 45 derajat. Jadi sangat panas. Kita jalan kaki saja ke masjid, kalau dalam situasi panas seperti itu kita tidak akan tahan
terhadap sinar mataharinya. Dahulu waktu kami belajar di sana, kalau sudah datang musim panas, ya kita punya aksesoris khusus. Apa aksesoris musim panas? Kacamata hitam. Bukan untuk gaya-gayaan, memang sangat mengganggu mata kalau musim panas. Ya, kemudian sandal juga yang nyaman karena memang sangat panas sekali. Sampai-sampai kendaraan motor, mobil bila berjalan mereka tidak berani melebihi 3 jam lebih. 3 jam, 2 jam berhenti. Ban mobil siram air. Karena memang sangat panas. Untuk motor maka kendaraan yang paling sering bocor adalah ban motor karena sangat panasnya. Nah, Islam tidak melupakan ini. Ketika situasi sangat panas, boleh sholat zuhur itu ditunda pelaksanaannya tidak di awal waktu sampai agak dingin, sampai agak sejuk, agar kita melaksanakan sholat zuhur dengan tenang. Dan ini terjadi. Kami pernah merasakan waktu di sana sholat zuhur itu ditunda sampai setengah 2 atau jam 2. Dan saya belum merasakan lagi di Indonesia sholat zuhur ditunda dari waktunya. Ya, jadi kalau di Saudi memang sangat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW karena memang cuacanya sangat panas, berbeda dengan di negeri kita. Dari hadis-hadis di atas jelaslah bahwa yang sunnah ialah mengerjakan sholat pada awal waktunya kecuali 2 sholat. Yang pertama adalah sholat zuhur ketika siang yang sangat panas, maka diakhirkan hingga agak dingin dan bayangan memanjang. Karena panasnya siang itu termasuk hembusan, termasuk tiupan panasnya neraka jahanam. Jadi boleh kita mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca sangat panas. Kemudian yang boleh diakhirkan juga adalah sholat isya. Ya, berdasarkan hadis yang sudah kita baca, hadis pada halaman 230, kami menunggu kehadiran Rasul sholat isya pada satu malam ketika sudah lewat 1/3 malam. Maka ini menunjukkan sholat isya itu bisa diakhirkan sampai 1/3 malam, kecuali kalau memberatkan. Ya, maka harus diperhatikan keadaan makmumnya. Bila makmum sudah kumpul, laksanakan sholat isya di awal waktu. Akan tetapi bila makmum belum kumpul, ya boleh kita tunda pelaksanaan sholat isya. Dan ini pun lagi-lagi di Saudi Arabia prakteknya jalan. Sholat isya dimundurkan. Kalau kita belum pernah merasakan. Ya, di Indonesia sholat isya mundur itu jarang. Bagaimana bisa? Terutama bulan Ramadan. Ramadan itu kalau di Saudi Arabia musim panas. Musim panas siangnya lebih panjang dari malamnya. Ya, siangnya lebih panjang dari malamnya. Kami pernah merasakan sholat subuh itu 3:30. Bapak Ibu bisa bayangin 3:30 sudah sholat subuh. Berarti kalau Ramadan makan sahur jam berapa? Ibu-ibu masak jam berapa? Bisa jam 2, setengah 3. Karena 3:30 sudah azan subuh. Kemudian maghribnya jam 7 malam. Di kita jam 7 malam itu maghrib. 3:30 sampai jam 7 berapa jam? Sampai jam 7 malam 14 jam. Normal kita puasa di Indonesia berapa jam? 12 ya.
Kita misalkan azan subuh 4:30, ya berarti selisih sejam saja ya. Lebih panjang, jadi subuhnya 3:30, kemudian maghrib itu jam 7, berarti selisih 2 jam, ya 14 jam kita puasa. Makanya paling payah itu kalau Ramadan di Saudi Arabia musim panas, karena panjang puasanya. Kemudian malamnya tidurnya apa? Sebentar. Jam 7 baru maghrib. Kemudian kita buka puasa. Sholat Isya itu biasanya di Saudi Arabia kalau Ramadan ditunda 1 jam. Jadi azannya itu mundur 1 jam. Harusnya azan Isya jam 8, mundur azan jam 9. Ya, jam 9 ibu-ibu baru azan Isya. Tarawih selesai jam berapa? Isya jam 11, setengah 12. Tidur 2 jam 3 jam sudah harus bangun sahur. Nah, ini praktek sholat Isya dimundurkan karena melihat keadaan makmum. Makmum baru buka puasa jam 7. Kalau azannya Isya tepat waktu jam 8, mereka keberatan, baru makan, ya, baru menikmati hidangan buka puasa, tiba-tiba jam 8 sudah azan harus sholat Isya. Kalau bahasa Jawanya nanti suduan, sudukan. Apa sudukan itu? Ya, begah. Maka ditunda sholat Isya sampai azannya itu jam 9. Ketika tiba Idul Fitri, kita akan tahu bahwa besok itu Lebaran hanya dengan mendengarkan azan. Kalau azannya jam 8 berarti besok itu sudah Lebaran. Tapi kalau azannya masih jam 9 besok masih puasa. Nah gitu. Jadi gampang kalau di Saudi, nggak perlu nonton-nonton siaran pres menteri agamanya. Cukup dengerin azan. Oh azannya jam 8, oh besok Lebaran. Kalau azannya jam 9 besok masih puasa. Karena memang di sana Isya itu kalau Ramadan dimundurkan 1 jam dari waktu azan yang asli. Itulah praktek mengundurkan sholat Isya boleh karena ada sebab. Ketika makmum belum kumpul, mereka berat, boleh kita mundurkan. Ibu-ibu juga boleh demikian. Misalkan ibu-ibu ingin bangun jam 10 sholat Isya, silakan. Ya, habis maghrib itu rempong, yang nangis, yang minta makan, yang minta nyusu, yang minta ngaji, hingga sholat Isya kita undurkan sampai jam 10 saat anak-anak sudah istirahat. Kita ingin sholat Isya lebih khusyuk, lebih tenang, maka tidak ada masalah bila memang mampu untuk melaksanakan. Tapi kalau tidak mampu, inginnya sholat Isya jam 10 tapi malah kebablasan sampai subuh, nah ini jangan ya. Kalau tidak mampu maka laksanakanlah sholat Isya pada waktunya. Halaman 232. Kapan seorang dianggap mendapati waktu sholat? Kapan seseorang itu dianggap mendapati waktu sholat? Seorang dianggap mendapati waktu sholat apabila dia mendapati 1 rakaat dari sholat pada waktu itu. Jadi kita dianggap mendapati waktu sholat kalau kita bisa sholat 1 rakaat di waktu tersebut. Contohnya sholat maghrib, kita sholatnya karena baru datang dari perjalanan, waktu Isya tinggal 5 menit. Kemudian kita berwudu, sholat maghrib, baru dapat 1 rakaat sudah azan Isya. Apakah ibu-ibu dikatakan mendapati sholat maghrib pada waktunya? Jawabannya iya. Karena minimal dikatakan kita dapat waktu sholat bila mendapati 1 rakaat dari waktu tersebut.
ya. Jadi kita akan dihitung mendapati waktu sholat kalau bisa sholat 1 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat, maka sungguh dia telah mendapati sholat tersebut. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian mendapati sujud dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, hendaklah dia menyempurnakan sholatnya. Apabila dia mendapati sujud dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, hendaklah dia menyempurnakan sholatnya. Jadi dapat 1 rakaat itu dihitung dengan dapat ruku dan 2 kali sujud. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendapati 1 rakaat dari waktu sholat dengan 2 sujudnya, sungguhnya dia telah mendapati waktu sholat tersebut. Begitu juga pemahaman kebalikannya. Barang siapa yang mendapati kurang dari 1 rakaat, maka dia tidak dianggap mendapati waktu sholat tersebut. Baik, kemudian berhubungan dengan hal ini perlu diperhatikan 2 perkara. Perkara yang pertama, apabila dia telah mendapati 1 rakaat sholat, maka dia dianggap telah mengerjakan sholat secara utuh, akan tetapi bukan berarti boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi ibu-ibu, kita dapat 1 rakaat di waktu sholat itu sudah dianggap dapat sholat tersebut. Ini bukan berarti kita sengaja memundur-mundurkan sholat, ya, menunda-nunda. Nanti saya sholat asar ketika langit sudah kuning-kuning. Kan yang penting dapat 1 rakaat sudah dihitung dapat asar. Nah, tidak bisa begitu. Karena itu sholatnya orang munafik. Anas bin Malik mengatakan itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sampai matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, baru mengerjakan sholat 4 rakaat, tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Ya, bukan berarti kita dihitung dapat sholat dengan 1 rakaat kemudian kita menunda-nunda sholat. Ya, ini ibu-ibu kadang-kadang banyak yang meremehkan. Waktu jemput anak itu kan tanggung ya. Menjelang azan zuhur jam 12. Anak-anak pulang sekolah 12:30. Kalau dijemput nunggu selesai sholat, si anak nunggu di sekolah. Kalau kita berangkatnya menjelang zuhur untuk jemput anak, kita bisa dapat anak tepat waktu 12:30, tapi zuhurnya mundur. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena ini sudah disengaja, ya, tidak boleh menunda-nunda. Lebih tenang mana ibu-ibu, kita sholat dulu zuhur baru jemput anak, atau nanti sholatnya setelah pulang? Nah, ibu-ibu banyaknya setelah pulang ya. Setelah pulang ternyata ketemu teman ngajak rujakan. Di sana ada rujak enak tahu. Ayo, sekali-kali saya yang traktir. Akhirnya rujakan. Sampai rumah nggak bisa jam 1, 1:30. Yang lain habis rujakan ketemu lagi teman ngajak makan mie ayam. Dingin-dingin kan, suasana mendukung, makan mie ayam, pulang-pulang jam 2, 2:30. Nggak boleh seperti ini. Harus kita mengutamakan sholat, ya, mengutamakan sholat. Maka dengan demikian pihak sekolah pun harus bijak. Kalau ingin membubarkan anak, jangan tanggung-tanggung waktunya. Bubar 11:30, 11:30, enak. Bisa dijemput sampai rumah kita sholat zuhur. Kalau mau telat sekalian, bubar jam 1. Sehingga yang jemput sholat zuhur terlebih dahulu di rumah, ya, sehingga membuat orang tua bisa sholat.
Jangan bubarnya tanggung. Jam 12 bubar. Ya, kita tidak baik nanti menunda-nunda sholat. Yang kedua, apabila telah mendapati waktu sholat seukuran 1 rakaat, wajib baginya mengerjakan sholat. Contoh, seorang wanita mendapati haid setelah terbenamnya matahari seukuran 1 rakaat atau lebih dan dia tidak sholat maghrib, maka tetap wajib baginya mengerjakan sholat maghrib dengan mengkodoknya ketika telah suci. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu dapat haid habis maghrib, ya, dapat haid habis maghrib bukan pas azan. Sudah lewat azan 15-20 menit, tapi ibu-ibu nggak sholat maghrib, masih sibuk masak, masih sibuk melayani anak. Begitu sudah 20 menit dari azan mau sholat ternyata dapat haid, maka ibu-ibu yang lebih berhati-hati mengkodok sholat maghrib nanti ketika suci. Karena waktu 20 menit dari azan kita sholat 1 rakaat maghrib, dapat nggak? Dapat. Maka yang lebih hati-hati ibu-ibu mengganti sholat maghribnya ketika telah suci nanti. Ya, karena 20 menit kita nggak langsung sholat habis azan, masih ngurusin inilah, mandiin anak lah, masih ngomelin anak dulu. Sehingga 20 menit yang harusnya bisa sholat maghrib kita tidak sholat maghrib, ketika baru akan sholat masuk kamar mandi ngelihat ada darah haid. Yang lebih hati-hati qodho sholat maghrib ketika suci. Permasalahan yang kedua, seorang wanita telah suci dari haid sebelum terbit matahari. Suci dari haid sebelum terbit matahari, berarti habis subuh. Habis subuh bersih. Maka wajib baginya sholat subuh karena masih ada waktu sebelum terbit matahari. Betul? Sekarang matahari terbit jam berapa? Syuruk 5.25 syuruk. Kita suci jam 5:10 menit. Antara 5:10 ke 5:25 berapa menit? 10 menit ya. 10 menit untuk sholat subuh dapat nggak? Dapat. Belum mandi, belum suaminya ngasih kode. Maka kalau 10 menit masih bisa mendapati sholat subuh, sholat subuh. Karena Anda sudah suci dan waktu subuh belum habis. Sholat subuh ibu-ibu, ya, jangan mandinya nanti nunggu suami kerja, ya, akhirnya sholat subuh tidak dilaksanakan. Ini enggak, kalau sudah suci segera mandi, kalau sudah mandi segera sholat sebelum matahari terbit, karena kita masih mendapati waktu subuh. Sholatlah, jangan tidak sholat. Ya, sampai sini silakan. Baik, ibu-ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung atau kalau mau ditulis silakan juga boleh, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi saya kurang jelas yang sholat, ketika kita telat sholat tapi sudah masuk 1 rakaat sholat, kita sempurnakan, misalkan sholat maghrib kita sempurnakan 3 rakaat atau 1 saja Ustadz? Syukran. Kita mendapati 1 rakaat sholat maghrib, kemudian azan isya, ya, kemudian dilanjut atau dibatalin? Dilanjutkan walaupun sudah azan isya. Ibu dihitung dapat sholat maghrib walaupun 2 rakaatnya itu dilaksanakan di waktu isya karena sudah azan. Ya, apa bedanya? Bedanya apa?
Kalau kita dapat 1 rakaat di waktu maghrib, kemudian rakaat kedua sudah azan isya, ibu dianggap dapat sholat maghrib pada waktunya. Akan sangat berbeda ketika kita sudah azan isya baru mulai sholat maghrib. Itu namanya ibu tidak mendapati waktu maghrib. Orang yang sholat maghrib bukan pada waktunya, dia laksanakan di waktu isya, tentu pahalanya beda dengan yang sholat maghrib pada waktunya. Nah itu. Jadi manfaat kita dapat 1 rakaat di waktu maghrib, 2 rakaat sebelumnya di waktu isya, manfaatnya apa? Kita akan tetap dihitung sudah sholat maghrib pada waktunya. 2 rakaatnya laksanakan ya, 1 rakaat masih dapat maghrib, bangkit ke rakaat kedua sudah azan isya, jangan dibatalin, lanjutkan sholat maghrib sampai selesai. Maka dengan selesai sholat maghrib yang dilakukan saat sudah masuk isya, ibu dianggap dapat waktu maghrib, tidak dianggap qadha, tapi kita sudah dianggap dapat waktu maghrib, pahalanya besar melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, ada lagi yang lain? Ada Ustadz, bentar. Assalamualaikum Ustadz. Afan, saya mau menanyakan untuk patokan sholat di awal waktu itu sesudah azan dan sebelum iqomah ya Ustadz. Baik, lanjutkan dulu pertanyaannya. Terus jika sholat subuh kan ada sholat qobliyah ya Ustadz ya. Betul. Nah itu pada saat mau sholat subuh qobliyah itu kan sebagai seorang istri dan seorang ibu kita membangunkan dulu suami dan anak Ustadz. Iya. Nah setelah mereka semua sudah siap berangkat ke masjid, pada saat kita mau melaksanakan sholat qobliyah itu kita sudah melewati iqomah. Nah apakah kita mendapatkan sholat di awal waktu Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham pertanyaannya ya? Ketika azan subuh sebagai seorang ibu membangunkan suami dan anak, ini harusnya kebalik, suaminya yang bangunin ibu. Jangan istrinya bangunkan suami, suami yang bangunkan istri dan bangunkan anak karena dia pemimpin di rumah. Ya. Jadi suami bangun lebih awal, matikan kipas, matikan AC biar anaknya bangun, ya istrinya juga dibangunkan. Baik, sekarang kita mengikuti pertanyaannya si ibu. Ibu yang membangunkan suami, membangunkan anak, tentunya ada proses. Sehingga memakan waktu yang seharusnya bisa sholat sunnah qobliyah subuh, karena ngebangunin, kita agak telat untuk sholat qobliyah subuhnya. Ketika sholat qobliyah subuh terdengarlah iqomat dari masjid. Apakah kita dihitung mendapati sholat subuh di awal waktu ataukah tidak? Jawabannya dapat di awal waktu karena ini masih terhitung di awal. Apalagi qomat masjid kita tidak standar. Ada yang 3 menit habis adzan. Nggak mau lama-lama karena muazzinnya sudah tua, mau ke sawah. Begitu azan selesai, tunggu 3 menit langsung qomat. Ini tidak bisa jadi standar, apalagi dia tengok kanan, tengok kiri sepi, udahlah qomat aja. Ya, jadi ibu insya Allah masih dapat sholat subuh di awal waktu, walaupun kita qobliyahnya sudah qomat, karena qomat di negeri kita itu tidak standar, tidak ada yang standar. Tapi kalau di Saudi Arabia, waktu qomat itu sudah diatur sama Departemen Agama. Semua masjid harus mengikuti aturan Departemen Agama. Departemen Agama itu punya perwakilan di setiap
kabupaten, kecamatan, kelurahan. Yang ngontrol masjid-masjid kecil, Departemen Agama Kelurahan. Nanti tingkat kecamatan ada Masjid Agung yang ngontrol Depak Kecamatan. Yang melanggar peraturan ini nanti diberi teguran masjidnya. Siapa? Ustadz Abdurrahman. Kasih teguran ketua DKM. Bahkan kalau melanggar terus dicabut SK pengangkatan ketua DKM. Jadi bagusnya Saudi Arabia, masjid itu di bawah langsung urusan Departemen Agama. Imam masjidnya, muazinnya yang ngangkat itu Depak, Departemen Agama. Pengisi kajiannya ditunjuk langsung oleh kerajaan, oleh siapa? Oleh Departemen Agama. Itu bagusnya di sana. Jadi semuanya diatur. Sehingga imam digajinya bukan dari jamaah, tapi dari negara, ya. Kemudian muazin dari negara dan ada pemantauan. Kalau muazinnya sering bolos langsung dipecat, ganti yang lain. Nah ini Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa waktu qomat jika kita laksanakan sholat qobliyah maka masih dianggap mendapati awal waktu sholat. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi Bu? Ada Ustadz, sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya itu kan kalau azan suka nganterin anak sholat ke masjid. Saya menunda sholat saya dulu sampai anak saya selesai sholat, takutnya mengganggu di masjid. Itu seperti kayak gimana? Boleh Berapa umur anaknya? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Baik. Sudah cukup? Sudah, itu aja. Yang pertama, membiasakan anak laki-laki sholat di masjid itu bagus. Tapi akan lebih bagus kalau kita memperhatikan tingkatan umur dalam memerintahkan anak sholat. Usia 7 tahun itu baru hanya perintah sholat, dan itu pun tidak ke masjid, baru perintah sholat 7 tahun. Maka dengan demikian ketika ibu baru anak 6 tahun diantar ke masjid, ditungguin sementara kita belum sholat, ini sebuah kekeliruan. Karena yang wajib sholat itu ibunya, bukan anaknya. Betul? Ibu wajib sholat tidak? Wajib di awal waktu. Anaknya yang 6,5 tahun dia belum wajib sholat, disuruh aja belum wajib. Karena Nabi memberikan batas 7 tahun baru perintah. Sementara anak kita baru 6 tahun diperintah saja belum wajib. Bagaimana kita mengalahkan diri kita demi anak yang dia secara hukum agama belum wajib datang ke masjid, belum wajib melaksanakan sholat, belum wajib diperintah karena usianya belum 7 tahun. Ya, jadi jangan korbankan diri kita yang kita yakin saya sudah wajib sholat, saya sudah harus sholat di awal waktu demi mengorbankan anak yang secara perintah agama dia belum terkena kewajiban. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ketika sudah azan, misalkan subuh, ibu qobliyah di rumah. Kemudian sholat subuh di rumah. Begitu selesai baru kita antarkan anak kita kalau memang ingin mengantar ke masjid, dan itu pun hukumnya tidak wajib. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan ini, maka para orang tua tidak boleh bersikap berlebihan dalam menjalankan syariat Islam kepada anak-anak kita. Jangan berlebihan mengajarkan syariat Islam kepada anak-anak kita sebelum datang waktunya. Contoh berlebihan, anak-anak TPA yang usianya 4 tahun, 5 tahun diwajibkan pakai cadar. Yang tidak pakai cadar kena hukuman. Ini dari mana? Anak usia segitu wajib pakai jilbab aja enggak, apalagi disuruh pakai cadar. Yang enggak pakai cadar kena hukuman, hafalan ini, hafalan itu. Dari mana? Ini namanya mengenalkan syariat Islam belum waktunya.
Kan untuk membiasakan Ustadz, iya membiasakan baik, tapi membiasakan pun harus mengikuti aturan. Bukan bersikap berlebihan, dan ini kita dapati. Para ustadz yang tidak punya ilmu, mereka dengan semangat saja tanpa ilmu mewajibkan anak-anak kecil pakai cadar, yang tidak pakai cadar kena hukuman, mewajibkan puasa sunnah. Senin Kemis yang gak ikut puasa Arafah di pengajian ini jangan masuk besok. Allahu Akbar. Puasa Arafah apa hukumnya? Sunnah. Kita yang dewasa tidak puasa Arafah saja enggak dosa. Ini peraturan pengajian, jangan ngaji lagi besok. Dari mana? Agama saja tidak memberikan dosa. Kok bisa guru ngaji ngasih hukuman? Maka kaum muslimin berjalanlah dengan aturan syariat. Segala sesuatu akan indah. Berjalanlah sesuai dengan aturan agama. Segala sesuatu akan baik. Ibu-ibu ingin membiasakan anak-anak puasa, baik. Tapi jangan sampai membuat mereka menderita, sakit, mah. Ya, padahal mereka secara hukum belum wajib puasa. Anak kelas 1 SD dilatih puasa Ramadan. Namanya hari pertama kan biasanya paling berat anak-anak. Ditahan sama ibunya, awas kalau buka puasa. Padahal si anak udah ngeluh mah perut sakit. Ya, akibat diancam dia nggak berani, takut sama orang tua, dipaksakan sampai maghrib, besoknya masuk rumah sakit. Mana yang benar? Anda harus bijak kapan syariat Islam itu kita laksanakan sesuai waktunya. Bukan karena modal semangat tanpa ilmu, kemudian kita membebankan anak pada sesuatu yang pada asalnya mereka belum berhak dibebankan. Ini ya sebagai peringatan bagi kita semua, dan ini pun yang kami dengar dari guru-guru kami. Bagaimana sikap berlebihan dalam agama itu tidak boleh. Sikap berlebihan dalam agama. Ketika kita mewajibkan sesuatu yang pada asalnya belum wajib untuk anak-anak kita, ya, maka membiasakan anak menutup aurat sejak kecil bagus, tapi sesuai aturan. Tutup aurat dulu, bertahap. Mereka kelas 1 SD kalau keluar jilbab masih pendek, celananya legging, biarkan. Baru 1 SD, ada tahapan. Ya, kalau diperkirakan nanti haidnya kelas 6, putri kita haidnya kelas 6, maka kelas 1 SD keluar masih legging, masih jilbab pendek, biarin karena memang belum wajib. Meningkat kelas 2, kelas 3 kasih pemahaman. Agak lebar. Masih celana, pakai kulot tapi lebar, enggak masalah. Kelas 4 pakai setelan, rok beda, atasan beda, bolehin, siapa yang melarang? Bawahnya pakai rok, ya sekarang kan ada rok-rok perempuan dari jeans ya, bahan jeans tapi lebar, nggak ada masalah. Kelas 4, kelas 5. Nah ketika menjelang dia mau haid baru dikasih pemahaman, nah ini pakaian yang sesuai. Itu akan tepat. Anak tidak akan merasa kehilangan masa kecilnya. Dari kecil saya nggak pernah pakai legging gitu ya. Ya karena memang orang tuanya berlebihan, nggak boleh seperti itu. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari pemirsa Hasan TV dari Fulanah di Cikarang. Ustadz, mohon solusinya ada atau enggak kalau ana sering bangun kesiangan, jadi subuhnya jam 6 atau setengah 7. Ada solusinya atau tidak? Ada, menikah. Karena dengan menikah punya suami, suaminya membangunkan istrinya sholat subuh. Rasulullah mengatakan rahimallah imro'an, semoga Allah merahmati para suami. Aiqadhal lailah, dia bangun di malam hari kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dipercikkan air.
Ini solusi yang paling jitu. Kalau Anda sudah menikah, nanti jangankan bangun subuh, sebelum subuh sudah bangun. Ya, itu solusi paling nyata. Wallahu alam. Ya. Kalau jam beker itu nggak bisa solusi. Iya, alarm bunyi, bangun, pencet lagi, mati, tidur lagi. Solusi paling baik adalah menikah. Karena kita akan dibangunkan suami, ketika dibangunkan suami ingat kewajiban, oh ya suami mau berangkat, masak air, bikin kopi, nyiapin sarapan, nggak jadi tidur. Ya, ini. Maka ukhti muslimah segera menikah. Di hadapan saya masih ada bujang-bujang. Baik. Selanjutnya. Satu pertanyaan dari jamaah ini, tapi tertulis Ustaz. Ustaz, di PT saya atau tempat kerja aturan istirahatnya jam 6 sampai jam 7 malam. Ini shift 2 berarti Ustaz. Kemudian ada juga istirahat kedua jam 7 sampai jam 8 malam. Sedangkan saya kebagian jam 7 sampai jam 8. Pertanyaannya, apakah sholat maghrib saya bisa diqodho di waktu sholat isya? Demikian Ustaz. Ya, ini termasuk permasalahan yang harus didiskusikan dengan manajemen. Karena kalau kita memilih waktu istirahat yang kedua atau kita kebagian istirahatnya jam 7 sampai jam 8, otomatis waktu maghrib itu sudah habis, bahkan mepet. Ya sudah habis waktu maghrib. Kalau ini terus berjalan, shift itu berapa lama biasa kebagian? Sepekan sekali nanti ganti shift. Berarti kurang lebih 7 hari Anda akan sholat maghrib di waktu isya. Dan ini sebuah permasalahan yang serius. Meninggalkan sholat pada waktunya dengan sengaja dilaksanakan di waktu isya. Bukan cuma sekali, tapi 7 hari dalam 1 pekan. Maka bicarakan dengan manajemen. Bagaimana kalau shift 2 itu waktu istirahat dari mulai jam 6 sampai jam 8. Selanjutnya full. Bisa nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa? Asal ada omongan dengan manajemen. Siapa yang bisa dipercayakan untuk ngomong ke manajemen? Ya, diatur. Atau kalau tidak mau 2 jam, taruhlah 6:30 sampai 7:30. Maghrib belum terlalu telat, 6:30. Isya sudah terlaksana 7:30. Ini adil. Tidak ada yang ketinggalan sholat maghrib dilakukan di sholat isya. Kalau kita pilih jam 6 sampai jam 7 dapat maghrib nggak dapat isya. Kapan lagi istirahat berikutnya? Hah? Kalau jam 6 jam 7 kita dapat istirahat. Kapan lagi setelah itu? Udah nggak ada lagi sampai pulang. Berarti Anda sholat pulangnya isya jam 11. Sholat isya jam 11. Shift 2 bubar jam berapa? Jam 11. Karena istirahat cuma jam 6 sampai jam 7. Jam 7 belum masuk isya. Dapat maghrib, isya nggak dapat. Kapan isyanya? Jam 11. Bisa jadi waktu isya sudah lewat. Jam 11 kan tank. Jalan ke loker. Jalan ke parkiran. Ngantri keluar. Nyampe rumah. Belum tergoda dengan nasi goreng di jalan. Sampai 11:30 sholat isya. Ini tidak boleh. Maka cara terbaik lobby dengan manajemen perusahaan tentang pengaturan waktu istirahat. Sampaikan ini kan negara Islam yang waktu sholatnya itu sudah ditentukan. Ya, pabrik itu kan kalau buka di negara Islam ya dia mengikuti aturan waktu sholat setempat. Kan begitu aturannya ada. Beda kalau pabrik buka di negara kafir. Dia nggak pakai perhatian waktu sholat, tidak ada masalah. Ini muslim, pekerja karyawan banyak muslim. Ya, bicarakan baik-baik dengan pihak manajemen. Ya, kemudian pilih waktu yang sesuai bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya. 6. Dan saya kira bisa ya. Bisa, karena kita juga sering ke PT dan mendapati bisa mereka mengatur seperti itu. Ya.
Satu lagi silakan. Ada Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, ada pertanyaan titipan dari teman. Siap, ya. Ya. Teman Ana ini berdagang membantu suaminya berdagang di rumah. Ketika masuk waktu sholat, suami beliau ini pergi sholat ke masjid. Jika si ibu mengejar sholat di awal waktu, beliau khawatir sholatnya tidak tenang dan tidak khusyuk karena biasanya ada pembeli yang manggil. Tapi jika beliau menunggu suaminya pulang sholat dulu, berarti beliau menunda waktu sholat. Apakah beliau ini sebaiknya sholat di awal waktu atau menunggu suaminya pulang? Baik, Jazak. bisa dipahami? Suami istri membuka usaha, istri membantu suami. Ketika tiba waktu sholat, maka suami yang ke masjid, istri menjaga toko dagangan. Kemudian bila si istri ingin sholat di awal waktu, dia akan terganggu dengan kedatangan pembeli dan sebagainya. Tapi kalau nunggu suami pulang juga lama. Bagaimana solusinya? Solusinya di depan toko pasang tulisan sedang sholat. Atau toko apa biasanya? Closet. Closet apa close? Kalau kloset, iya, tutup. Pembeli yang datang melihat tulisan tutup, kira-kira masih berani ketok-ketok nggak? Enggak, karena sudah ada tulisan tutup atau sedang sholat. Ini solusi. Sehingga azan suami ke masjid, toko ditutup dengan tempelkan tulisan, kemudian istri sholat dengan tenang karena sudah ada pemberitahuan. Sebenarnya pembeli itu tergantung penjual membiasakan. Kalau penjual, pemilik toko membiasakan ketika sudah azan ditutup ada tulisan sedang sholat, pembeli dengan sendirinya akan paham, apalagi dia langganan. Kalau langganan itu kan dia paham kebiasaan toko. Oh, buka jam segini. Oh, kalau saya datang waktu sholat pasti tutup. Ya tergantung kita. Dan ingat, rizki Allah itu tidak akan meleset. Jangan berpikir ketika toko saya tutup waktu azan, pembeli akan hilang. Dia sudah datang, pulang lagi. Tidak. Tenang. Kalau kita menjalankan syariat, Allah akan datangkan pembeli dari arah manapun. Dan itu terbukti cerita teman-teman yang buka toko, terutama Ramadan ini, godaannya berat, salat tarawih itu lama. Dia memutuskan tutup tokonya selama mulai azan isya sampai selesai tarawih sekitar jam 8:30 atau jam 9. Pikiran kita kalau dari isya jam berapa? 7 sampai jam 9, 2 jam, ini konsumen berapa yang akan datang? Sementara kita harus tutup. Duit berapa yang melayang? Gitu kan pikirannya. Ternyata dia enggak. Dengan konsekuen isya tutup, terutama Ramadan sampai jam 9, pembeli datangnya di atas jam 9 karena sudah hafal dan sudah jadi langganan. Dan dia pun bercerita, toko depan saya mengorbankan sholat, tidak tutup-tutup walaupun sudah azan, walaupun tarawih. Ternyata pembeli enggak ada yang datang. Allah maha adil, Allah maha tahu siapa yang bertakwa dalam mencari rizki, siapa yang tidak. Allah akan datangkan pembeli itu. Jadi kita jangan khawatir tentang masalah sholat. Kalau sudah azan tutup, kasih tulisan, dah sedang sholat, selesai. Orang mau manggil mau apa kan sudah ada tulisan. Biasakan cermat dalam membaca. Orang kita kan nggak bisa baca ya, dilarang buang sampah malah buang sampah di situ. Nah ini, maka cara solusinya toko Anda beli tulisan yang bisa ditempel, bisa dibolak-balik, buka dan tutup. Ketika azan kasih tulisan tutup, maka pembeli pun akan paham. Suaminya dapat pahala sholat di awal waktu di masjid,
istri pun dapat pahala sholat di awal waktu di toko. Semuanya kebaikan, menggabungkan dua kebaikan lebih baik daripada memilih salah satunya. Nah, Allah alam. Cukup, kita lanjutkan materi lagi. Syarat, rukun, kewajiban dan sunnah salat. Halaman 233. Syarat, rukun, kewajiban dan sunnah salat. Salat memiliki syarat, rukun, kewajiban dan sunnah salat. Setiap darinya mempunyai konsekuensi hukum. Bagaimana penjelasannya? 1. Syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum salat. Sesuatu yang harus terpenuhi sebelum salat. Tidak sah salat seseorang jika salah satu syarat tersebut ditinggalkan. Syarat salat ada 9. Syarat sahnya salat sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan salat. Jika ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Ini konsekuensi hukum dari syarat salat. Sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan salat. Jika syarat ada yang tidak terpenuhi maka salatnya dianggap tidak sah. 1. Islam. Orang kafir tidak sah salatnya karena dia kafir. Ya, maka agar salat kita sah harus muslim. Yang kedua, berakal. Orang yang gila tidak berakal maka tidak sah salatnya. Karena itu segala sesuatu yang bisa membuat akal kita rusak jangan mendekati salat. Di antaranya apa? Mabuk. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sementara keadaan kalian sedang mabuk. Karena orang yang mabuk akalnya terganggu. Dia tidak bisa mencerna, tidak bisa berpikir. Padahal sholat itu harus baca Al-Fatihah, baca doa ruku dan seterusnya. Maka harus yang berakal. Yang gila tidak wajib sholat dan tidak sah kalau dia sholat. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat balik. Karena sholat tidak wajib atas anak-anak sampai dia balik. Artinya kalau anak kecil sholat, sholatnya dia dapat pahala. Sholatnya dia dapat pahala, namun tidak wajib bagi anak kecil untuk sholat sebelum balik. Ya, ini sebagai penguat dari apa yang kami sampaikan, bahwa kewajiban itu dalam syariat ada batasan yang harus kita perhatikan. Anak wajib sholat kalau sudah balik, sehingga ketika belum balik tidak berhak ya kita mewajibkan sesuatu yang belum waktunya. Ini perlu diperhatikan. Keempat, syarat sahnya sholat sudah masuk waktu sholat. Barang siapa yang sholat zuhur, asar belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, dan yang dia lakukan berubah jadi sholat sunnah. Kita sholat zuhur jam setengah 12, 11.30. Sekarang itu zuhur 11.45. Kita 11.30 sudah sholat zuhur, maka sholat yang dilakukan 11.30 dengan niat sholat zuhur tidak sah, tapi berubah jadi sholat sunnah biasa. Karena waktunya apa? Belum masuk. Yang kelima, syarat sahnya sholat
suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Karena Rasulullah bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila berhadas sampai berwudu terlebih dahulu. Maka yang masih punya hadas tidak boleh salat kecuali sudah besar, sudah hilang hadasnya, sudah bersih. Hadas kecil cukup dengan wudu, hadas besar harus mandi. Buang air besar cukup wudu, buang air kecil cukup wudu. Tapi junub, berhubungan intim suami istri, harus mandi sampai hilang hadas besar, baru boleh sholat. Kalau belum hilang hadas besar, tidak boleh sholat. Ini syarat, harus terpenuhi sebelum sholat. Mandinya itu sebelum sholat. Jangan alasan dingin, jangan alasan hujan sehingga kita tidak mandi wajib, nggak boleh. Harus bersih dulu baru sholat. Ya biasanya kita kan males ya, kalau cuacanya mager-mager kayak begini kan, ya nggak boleh. Harus tetap dilaksanakan toharohnya. Kemudian syarat sahnya sholat bersih dari najis. Membersihkan najis pada badan, tidak boleh ada sisa-sisa najis di badan. Kotoran, buang air besar masih nempel di dubur bagian belakang, atau darah haid masih ada terkena kaki, harus dibersihkan karena itu najis. Membersihkan najis di pakaian, pakaian kita harus pastikan bersih. Ya jangan sampai kena ompol anak masih basah-basah sholat, nggak boleh, harus bersih dari najis. Membersihkan najis pada tempat sholat, lantai yang kita pakai, sajadah yang kita gelar, tikar atau apa karpet, pastikan bebas dari najis. Jangan karpet kena ompol, lantai kena kencing kemudian kita pakai sholat, tidak boleh. Harus sebelum sholat semua ini bersih. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Nabi juga bersabda, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersihkan diri kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing. Juga berdasarkan sabda Nabi kepada para sahabat ketika melihat Arab Badui kencing di masjid, Nabi bilang, hariku ala baulihi sijlan min ma'in. Siramkanlah bekas pada bekas kencingnya dengan setimba air. Arab Badui ini kencing di lantai masjid. Dan lantai masjid saat itu masih tanah, bukan keramik kayak kita. Sehingga kencingnya namanya kencing di tanah, nyerep nggak? Nyerep. Tapi Nabi tetap bilang siram bekas kencingnya dengan air, satu ember, dengan seember air. Ini menunjukkan tempat sholat harus bersih dari najis. Maka ibu-ibu yang punya anak kecil kalau mau sholat pastikan tempat sholatnya itu bersih. Kalau tadi anak main di situ sampai ngompol, pastikan bersih dari ompolnya. Kalau karpet yang kita jadikan sebagai tempat sholat di atas lantai ada bekas-bekas kotoran anak, kencingnya atau kotoran buang air besarnya, dibersihkan sampai bersih. Karena tidak boleh kita sholat di tempat yang ada najisnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya ada faedah. Orang yang tidak bersuci dari hadas tidak lepas dari 3 keadaan. Orang yang tidak bersuci dari hadas tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama karena sengaja.
Bila seorang sengaja tidak membersihkan hadas kemudian dia sholat, maka dia berdosa. Ibadahnya tidak sah, harus diulang. Dan orang yang semacam ini berada dalam bahaya besar, bahkan bisa terjerumus dalam kekafiran. Hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya. Waktu terkabulnya doa diantaranya saat turun hujan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang sengaja tidak berwudu, sengaja tidak cebok, kemudian sholat, maka dia dosa. Kemudian sholatnya tidak sah, harus diulang. Dan orang yang semacam ini dalam bahaya besar, bisa kafir. Kenapa bisa kafir? Karena dia mendustakan ayat Quran yang memerintahkan kita untuk berwudu. Quran memerintahkan kita wudu. Apabila kamu mau sholat, basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku. Ini ayat Quran. Tapi kita sengaja nggak wudu, tiba-tiba langsung sholat, maka bahaya besar, bisa kafir. Yang kedua, orang yang tidak bersuci dari hadas karena faktor lupa atau belum tahu hukumnya. Karena lupa, habis sholat maghrib tidak langsung pulang ke rumah, ngobrol sama teman, asik ngobrol, kemudian wudunya batal. Di tengah-tengah ngobrol wudunya batal dengan buang angin. Ngobrol berlanjut sampai adzan Isya. Akhirnya dua orang yang ngobrol ini melanjutkan sholat Isya di masjid tanpa berwudu lagi, padahal tadi sudah batal dengan buang angin, dan mereka lupa. Kalau ada yang tidak bersuci, tidak berwudu karena faktor lupa, maka tidak dosa, tidak berdosa. Kemudian ibadahnya tidak sah, tetap tidak sah, harus diulang. Cuma dia tidak dosa karena tidak sengaja. Kadang-kadang kan kita gitu ya, ngobrol merasa masih punya wudu padahal sudah batal, lupa. Sampai rumah baru ingat, tadi kan saya ngobrol sama temen dan saya buang angin, kenapa sholat Isya tidak wudu lagi? Ingatnya di rumah, maka bagaimana? Ya sudah, ulang lagi sholat Isyanya di rumah karena tidak sah. Yang ketiga, orang yang tidak bersuci dari hadas karena ada uzur seperti sakit parah, maka orang yang semacam ini tidak dosa. Yang kedua, ibadahnya sah, dilakukan sesuai kemampuannya. Jadi ketika ada orang sakit parah, kencing terus, habis kencing darah keluar, dia nggak bisa wudu, baru wudu tiba-tiba kencing, tiba-tiba darah, penyakitnya sudah komplikasi. Maka orang yang semacam ini tetap sholat bagaimanapun keadaannya, ibadahnya sah, tidak usah diulang karena kondisinya darurat. Kondisinya apa? Darurat. Daripada tidak sholat, mending dia sholat dalam keadaan semampunya, ibadahnya sah. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang sholat tanpa toharoh secara syar'i dan dia menghalalkan hal itu, maka dia telah kafir. Jika dia tidak menghalalkannya, para ulama berselisih tentang kekafirannya. Dia berhak mendapat hukuman yang berat. Jika dia lemah dari toharoh, maka sholatlah sesuai keadaannya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang kita jelaskan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan, berdasarkan hal ini, jika ada yang sholat dalam keadaan berhadas, maka bila dilakukan dengan sengaja, sungguh dia telah melakukan dosa besar.
Bahkan sebagian ulama ada yang mengkafirkannya. Mereka memberi alasan karena orang semacam ini telah memperolok ayat-ayat Allah. Akan tetapi jumhur itu mayoritas ulama tidak mengkafirkannya, hanya melakukan dosa besar. Jika yang sholat tidak bersuci karena lupa, ini keadaan kedua, atau belum tahu hukumnya, maka tidak ada dosa baginya, akan tetapi harus diulang sholatnya. Ya, jadi orang yang tidak bersuci itu ada 3 keadaan: sengaja, lupa, atau uzur. Yang sengaja sholatnya tidak sah, harus diulang, dan dia dosa, terancam kafir. Keadaan kedua, karena lupa bersuci, lupa wudu, lupa mandi. Ya bapak-bapak, hubungan suami istri malam, kemudian bangun tidur langsung wudu, sholat subuh di masjid. Padahal harusnya orang yang berhubungan intim itu mandi, bukan wudu. Dia lupa, ingat pulang ke rumah ngelihat istri baru ingat, oh iya tadi malam kita berhubungan. Maka suami semacam ini harus diulang sholatnya dan dia tidak dosa. Karena faktornya apa? Lupa. Keadaan ketiga karena uzur. Bila karena uzur, sholatlah semampunya walaupun dalam keadaan kencing menetes, walaupun dalam keadaan darah keluar, karena ini sakit parah. Sholatlah semampunya, sholatnya sah dan dia tidak dosa. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, silakan ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah hari ini ada hadiah. Ada 7 hadiah dan juga ada kuis. Jadi buat ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz atau nanti ditanya kemudian bisa menjelaskan, akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya macam-macam Ustadz. Ada buku, ada juga mukena dan juga pernak-pernik buat kaum muslimah. Maka kita selingi dulu dengan kuis Ustaz. Silakan Ustaz, 3 kuis. Sudah? Kuis dulu Ustaz. Kuis dulu, selingan. Ya. Untuk berapa? Ada 7 Ustaz. Ada 7, kita mulai 3 dulu ya. Ya. Baik. Ini yang pertama hadiahnya besar apa kecil? Menyesuaikan tingkat kesulitan. Yang 3 besar. Yang 3 itu besar semua Ya. hadiahnya? Iya. Baik. Tingkat kesulitannya berarti harap diperhatikan. Ya, silakan angkat tangan ibu yang bersedia. Angkat tangan dulu baru kita tanya. Ada Ustaz. Ada. Siap Bu ya? Pertanyaannya, siapa nama sahabat yang menceritakan kami pernah sholat bersama Nabi dalam perjalanan, kemudian ada muazin yang ingin azan, Nabi bilang tunda dulu sampai cuacanya agak sejuk. Siapa nama sahabat itu? Silakan ibu yang sudah mengangkat tangan tadi. Bisa jawab Bu? Angkat tangan yang kedua. Bismillah. Ya. Abu Zar Al-Ghifari. Masya Allah, mumtazah. Silakan diberikan hadiahnya. Pertanyaan kedua, angkat tangan terlebih dahulu dari yang siap, dari ibu-ibu yang siap, silakan. Ada Ustaz. Ya. Sebutkan hadis yang terjemahannya barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat maka dia telah mendapati sholat tersebut. Sebutkan lafadz hadisnya dengan bahasa Arab. Dicatat nggak Bu tadi? Man
Man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholat. Masya Allah. Ini hafal apa open book? Open book ya sudah nggak apa-apa. Baik. Terakhir yang ketiga. Sudah diangkat tangannya? Sudah Ustaz. Ya. Ada seorang wanita mendapati haid setelah terbenamnya matahari. Akan tetapi dia tidak sholat maghrib. Bagaimana seharusnya dia lakukan setelah suci? Maka tetap wajib baginya mengerjakan sholat maghrib dengan mengkodok setelah Maka wajib mengkodok setelah suci. mengqadha sholat maghrib setelah suci. Benar? Benar ya. Jadi dapat haid setelah terbenam matahari dan dia punya waktu untuk mengerjakan maksudnya setelah matahari terbenam dia punya waktu untuk sholat maghrib tapi tidak sholat. Kemudian malah dapat haid. Maka yang dia lakukan nanti setelah suci adalah mengganti atau mengqadha sholat maghrib tersebut. Baik, cukup. Pertanyaan dulu, nanti kita selingi lagi kuisnya. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak, Ada Ustadz. Oh, ada. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, misalkan waktu sholat itu sebenarnya udah mulai ya. Nah terus langsung kita itu melaksanakan sholat, tapi karena azan belum juga terdengar, tapi pas kita sudah melaksanakan 1 rakaat baru ada azan. Sebenarnya waktu sholatnya itu udah dari masuk. tadi gitu. Udah masuk gitu. Terus Azannya yang telat. Itu Ya. kita sah nggak sholatnya? Karena azannya itu kita udah 1 rakaat ternyata baru azan gitu, baru terdengar Baik. azan. Ya terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meyakini waktu sholat sudah tiba, sudah masuk. Kemudian kita sholat karena wanita kan di rumah. Baru dapat 1 rakaat terdengar azan. Berarti azannya yang telat. Apakah sholat kita sah? Ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu bolehnya sholat adalah ketika sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu sholat. Ada azan, tidak ada azan. Kalau sudah masuk waktu sholat, boleh kita melaksanakan sholat. Sehingga dengan demikian ketika kita sholat sudah masuk waktunya, sholat kita sah sekalipun belum mendengar azan. Karena syarat sahnya sholat sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, masuknya waktu sholat. Bukan syarat sholat terdengar azan, bukan. Tapi masuknya waktu sholat. Kapanpun sholat sudah tiba waktunya kemudian kita sholat kita sah sekalipun tidak mendengar azan. Karena azan itu, azan dalam agama, azan dalam syariat hanya pemberitahuan. Pemberitahuan waktu sholat itu sudah tiba. Dia hanya pemberitahuan, yang namanya pemberitahuan bisa tepat waktu, bisa juga mundur. Ya, sebagaimana pemberitahuan libur kan mundur. Gak ada libur tahun ini bulan Desember, itu kan telat pemberitahuannya. Namanya pemberitahuan, maka patokan sahnya sholat itu dengan masuknya waktu sholat, bukan dengan pemberitahuan waktu sholat, yaitu azan. Ya, jadi sekali lagi sah dan tidaknya sholat kita berhubungan dengan sudah tiba atau belum waktu sholat. Bukan sudah didengar atau belum azan sholat. 6. Jelas? Ya, berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari tulisan sebentar ya.
Ustadz, apakah boleh sholat dengan telanjang dada bagi laki-laki, kemudian akan tetapi masih tertutup aurat utamanya, jadi pusar ke bawah pakai sarung gitu Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau perempuan sholat telanjang tanpa dalaman hanya memakai mukena? Demikian Ustadz. Pertanyaan ini lebih pasnya dijawab bulan depan. Halaman 236. Menutup aurat. Ya. Jadi selamat penasaran sampai bulan depan. Jangan lupa hadir besok ibu-ibu yang bertanya. Kemudian bukan bulan depan, tahun depan ya. Tahun depan. Insya Allah. Insya Allah kita diberi kesehatan, umur panjang. Amin. Amin Ustaz. Satu lagi, ini pertanyaan yang tadi menyambung Ustaz, yang pendidikan terhadap anak. Kalau anak kita yang berkeinginan untuk pakai cadar padahal masih kelas 3 SD, bagaimana Ustaz? Baik, bagaimana sekarang masalahnya anak itu kan sukanya ikut-ikutan. Apa yang dia lihat dari orang besar, dia yakini kebenarannya. Makanya kadang adik itu selalu ikut kakaknya karena melihat yang dilakukan kakak itu benar. Nah sekarang ngelihat kakaknya sudah SMP, SMA pakai cadar. Anak kita yang masih kelas 3 SD pun ingin pakai cadar. Apakah boleh? Boleh, cuma tidak boleh dipaksakan. Ya tidak boleh kita mewajibkan. Ketika jalan-jalan anak kita kelas 3 SD lupa pakai cadar, kemudian kita bilang kita tidak akan jalan-jalan karena kamu belum pakai cadar. Nggak boleh begitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena kewajiban itu akan menjadi kewajiban ketika si anak sesuai dengan aturan agama. Ya termasuk dalam masalah ini sholat berjamaah bagi laki-laki. Berjamaah bagi laki-laki di masjid itu ketika anak laki-laki kita sudah akil balik, itu wajib. Sebelum usia akil balik mereka tidak wajib berjamaah di masjid. Apalagi kalau kedatangan mereka ke masjid mengganggu jamaah yang lain. Kami sangat terheran-heran dengan para ikhwan mengajak anak laki-lakinya usia 3 tahun, 4 tahun ke masjid. Ketika di masjid apa yang dilakukan? Lari-lari, teriak-teriak. Niat hati ingin mengajarkan anak sholat berjamaah tapi maksudnya tidak kesampaian. Namanya anak ngelihat masjid besar, di rumah sempit, ngelihat lapangan gede kan dia pengennya main. Begitu masjidnya adem, ada karpet, pengennya lompat-lompat. Maksud hati kita mengajarkan dia sholat jamaah, tapi karena belum waktunya akhirnya bukan kebaikan yang kita dapat, malah keburukan. Ini sesuai dengan kaidah yang dikatakan oleh para ulama, manistajala syai'an qabla ani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diberi hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari kecil kita ajarkan anak wajib pakai cadar dan seterusnya. Begitu dewasa dia dapat haid, dia stres, frustasi. Karena dari kecil sudah tekanan batin harus nutup aurat. Sehingga ketika besar malah tidak nutup aurat. Maka kaum muslimin jangan kita tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya. Bisa jadi kita malah dapat kebalikan dari niat yang ingin kita dapatkan. Ya, ingin dapat warisan. Tapi belum waktunya orang tua kita dipasang jebakan kulit pisang. Akhirnya meninggal orang tua. Kita dapat warisan enggak? Enggak. Karena Anda tergesa-gesa sebelum waktunya. Dihukum malah tidak mendapatkan warisan karena salah satu penghalang warisan pembunuhan. Nah ini harus kita pahami para ibu, para bapak dalam mendidik anak harus dengan ilmu, bukan hanya modal semangat. Nah. Silahkan Ibu kalau ada yang bertanya secara langsung. Ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
izin bertanya Ustadz. Yang pertama, kapan batasan waktu sholat qobliyah untuk ahwat? Yang kedua, Yang di rumah ya. Yang di rumah. Yang kedua, jikalau kita selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, pada kalanya misal di qobliyah duhur, adzan udah berkumandang sebelum jam 12, sedangkan kita misalkan masih rapat jam 12 baru selesai dan itu udah iqomah segala macam. Apakah kita itu diperbolehkan untuk tetap mengerjakan sholat rawatib qobliyah duhur atau langsung sholat duhurnya saja? Dan Ibu sekelompok wanita? Iya. Bukan guru laki-laki, bukan? Bukan. Ya. Syukron, itu aja Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama, batasan pelaksanaan sholat rawatib qobliyah bagi wanita yang sholat di rumah. Pelaksanaannya ketika sudah masuk waktu sholat yang ditandai dengan azan. Jadi para wanita yang sholat di rumah ketika sudah masuk waktu zuhur boleh sholat rawatib. Ya, langsung sholat rawatib. Kemudian setelah itu sholat zuhur. Jadi batasan waktunya itu dimulai ketika sudah azan masuk waktu sholat. Bagaimana kalau saya melaksanakannya tidak langsung sholat setelah azan? Tidak langsung setelah azan sholat sunnah rawatib. Saya tunda dulu, kalau azan jam 12 zuhur saya laksanakan setengah 1, tapi rawatib terlebih dahulu baru sholat zuhur. Boleh tidak? Boleh, karena ibu wanita. Karena ibu wanita yang berada di rumah. Boleh kita rawatib dulu, kemudian setelah itu sholat zuhur. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki datang ke masjid sudah qomat sholat zuhur. Dia belum qobliyah. Apakah boleh qobliyahnya dilaksanakan setelah sholat zuhur? Tidak boleh, karena sudah lewat waktunya. Kalau habis zuhur namanya bukan qobliyah tapi ba'diyah. Berbeda dengan perempuan. Perempuan setengah 1 belum sholat zuhur, dia rawatib qobliyah. Kemudian zuhur, kemudian ba'diyah, sholat sunnah setelah zuhur. Boleh. Maka kaum laki-laki lebih ketat. Dia harus lebih tepat waktu. Karena memang laki-laki itu dididik, diajar untuk tepat waktu. Dia pemimpin yang harus punya konsekuensi dengan waktu. Pertanyaan kedua masih berhubungan dengan rawatib. Apa tadi? Sudah terjawab? Sudah Bu ya? Rapat gitu kan? Iya sudah. Kalau dia kelompok guru wanita habis rapat ya sudah rawatib dulu. Sudah. Baru Sudah. zuhur. Ya. Sudah, Nah. Sudah, syukran Ustadz. Ada lagi Bu? Atau Ada diselingin? Ustadz. Oh, ya. Ada titipan pertanyaan dari Umahat. Bagaimana menentukan balik anak laki-laki yang mempunyai indikasi autis? Terima kasih Ustadz. Apa? Indikasi anak yang autis itu kapan baliknya gitu ya? Atau Iya, ya. menentukan balik anak autis itu bagaimana? Ini anaknya laki-laki Ustadz. Baik, tanda balik laki-laki bisa dikenal dengan beberapa tanda. Autis atau tidak autis. Yang pertama dengan mimpi basah. Dan ini merupakan tanda yang paling kuat. Mimpi basah. Secara medis anak autis dia bisa mimpi basah enggak? Hah? Yang punya kekurangan apa autis itu kekurangan mental apa kekurangan apa? Macam-macam. Ada gangguan saraf gitu kan? Ya. Dia bisa mimpi basah enggak? Ini perlu dicek.
yang punya hubungan dengan dokter atau tenaga medis bisa ditanyakan. Anak autis bisa mimpi basah tidak? Karena kalau secara syariat mimpi basah itu tidak melihat dia autis atau tidak. Selama namanya manusia bisa mimpi basah. Gitu kan? Autis itu manusia bukan? Manusia. Maka bisa mimpi basah. Yang kedua, tanda baligh itu dengan umur 15 tahun. Anak autis bisa dihitung umurnya enggak? Bisa enggak Ibu? Bisa, lihat tanggal lahirnya, tahunnya berapa dia lahir. Ketika sudah 15 tahun bisa dihukumi dia balik. Apa dasarnya? Ketika sahabat Ibnu Umar minta izin ikut perang Uhud. Nabi tidak izinkan karena usianya belum 15 tahun. Anak panahnya lebih tinggi dari badannya. Tanda ketiga baliknya laki-laki dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Anak autis tumbuh rambut tidak di sekitar kemaluannya? Tumbuh, bisa dicek. Jadi kalau taruhlah mimpi basah kita belum bisa pastikan. Kedua dan ketiga sudah bisa dengan umur dan tumbuhnya rambut. Itu sudah menandakan dia sudah balik. Dan yang perlu penting lagi dibahas, wajibkah sholat bagi anak autis? Itu yang perlu dibahas. Karena tadi sudah kita sebutkan syarat sahnya sholat berakal. Anak autis berakal tidak? Setengah-setengah. Kalau lagi lempeng nyambung. Kalau lagi konslet ya nggak nyambung. Nah, itu hukum fikihnya harusnya dibahas. Wajib tidak mereka melakukan ibadah ketika kondisinya seperti ini. Naam. Allah alam. Baik, kita selingin dulu pertanyaan dari pemirsa. Pak Afwan, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Itu kan ada tanda-tandanya ya, disebutkan tadi. Apakah tanda-tanda balik itu harus melihat semuanya atau walaupun baru muncul salah satu sudah disebut balik? Baik, apakah tanda balik itu harus ada semuanya atau salah satunya saja? Diurutkan. Yang paling kuat. Yang paling kuat itu mimpi basah. Bila belum mimpi basah, usianya sudah 15. Dihukumi balik belum? Belum, karena belum mimpi basah. Seperti itu. Jadi urutan yang paling kuat mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah, belum tumbuh rambut di sekitar kemaluan, sudah balik belum? Sudah, walaupun belum tumbuh bulu rambut di sekitar kemaluan. Sudah mimpi basah, umurnya masih 10 tahun. Balik belum? Balik. Jadi yang paling kuat itu mimpi basah. Makanya tadi saya tanya, anak autis bisa nggak mimpi basah? Nah ini perlu dikaji. Para ahli medis, ibu-ibu yang kuliahnya medis, dokter, dikaji nih. Anak autis sudah atau bisa mimpi basah ataukah tidak. Nah, jadi tidak harus tiga-tiganya kumpul. Yang paling kuat itu mimpi basah. Nah. Sudah ya Bu. Ustadz, pertanyaan tertulis agak sedikit menyimpang ya, tidak sesuai dengan tema. Yang pertama, Afwan Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau semisalnya kita sholat isya tidak wudhu lagi karena masih punya wudhu. Apakah boleh Ustadz? Boleh. Sholat isya tidak wudhu lagi karena masih punya wudhu dan belum batal. Kalau belum batal kita cukup dengan wudhu waktu sholat maghrib, boleh ya, selama belum batal. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, apabila kita sholat lalu kita lupa rokaat atau lupa membaca surat pendek selain surat Al-Fatihah,
apakah sholatnya harus diulang kembali atau melakukan sujud sahwi, Ustaz? Lupa membaca surat pendek. Iya. Baca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tidak ada konsekuensi hukum ketika ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja. Dan ini akan kita bahas di poin berikutnya, sunnah-sunnah sholat. Di antaranya membaca surat setelah Al-Fatihah yang tidak berkonsekuensi hukum. Artinya kalau kita tinggalkan maka tidak mempengaruhi sahnya sholat. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon maaf keluar dari tema ini Ustadz. Saya seorang ibu single parent, jadi tidak mempunyai suami saat ini. Saya saat ini sedang bekerja untuk menafkahi anak saya yang saya tinggal di kampung bersama orang tua saya. Berdosakah saya karena tidak mendidik atau mengurus anak saya secara langsung? Saya merasa menelantarkan anak saya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik ibu yang dimuliakan Allah SWT, semoga dimudahkan urusannya. Anda sekarang hidup sendiri tanpa pendamping, maka harus dipikirkan masa depan. Kalau masa depan kita masih panjang, masih muda, takut terkena fitnah, maka segeralah menikah. Segeralah menikah. Dengan menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab, dia bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita. Daripada sekarang kita mencari kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan anak, sementara pendidikan anak tidak terpenuhi. Tentunya harus berpikir ulang. Seorang ibu punya kewajiban mendidik anaknya. Seorang bapak punya kewajiban mendidik anaknya. Maka ketika kita sendirian, kewajiban ini tidak gugur. Ibu masih punya kewajiban mendidik anak. Kalau alasan kita sibuk bekerja, semuanya pasti ada jalan. Kita panggil anak kita kembali datang ke sini, tinggal dengan kita ajarkan, kita didik, dan kita pun bisa mencari nafkah. Atau dengan cara yang lain kita cari suami sehingga kita bisa fokus mendidik anak, suami yang mencari nafkah. Jadi berpikir ulang sebelum memutuskan bagaimana dan bagaimananya supaya kebaikan-kebaikan itu bisa terkumpul. Nafkah dapat, pendidikan dapat. Jangan hanya nafkahnya dapat, pendidikannya tidak dapat. Kita perhatikan kebutuhan badan anak, makannya, minumannya, bajunya, pakaian, jajan. Tapi kita tidak perhatikan rohani si anak, tentunya ini tidak seimbang. Karena bagaimanapun manusia disebut manusia dengan rohaninya, bukan dengan badannya. Nah. Baik, ada pertanyaan secara langsung Ibu? Atau mau dilanjut lagi dengan kuis? Ya, kuis untuk 4 pemenang. Pertanyaan rebutan. Dijawab dengan cepat. Siap? Pertanyaan pertama, sebutkan syarat sahnya salat yang ke-1. Cepat. Assalamualaikum. Ya, yang jawab paling kencang. Siapa itu di depan? Pertanyaan kedua. Sebutkan syarat sahnya salat yang kelima. Ya, tunjuk yang paling banyak anaknya. Yang tadi ngejawab anaknya paling banyak dapat hadiah kedua. Pertanyaan ketiga. Membersihkan najis sebelum sholat pada 3 keadaan. Keadaan apa saja yang harus dibersihkan dari najis sebelum sholat? Pada apa saja? Pada 1. Angkat tangan dulu.
membersihkan najis sebelum sholat itu pada 3 perkara. Sebutkan 3 perkara itu pada apa saja? Bismillah. Sengaja. Sengaja, lupa karena ada uzur. Salah. Ada 3, membersihkan najis sebelum sholat pada 3 perkara. 1. Pakaian. Ya. Badan. Panitianya yang milih ya. Tempat. Siapa yang berhak? Badan, Pakaian, tempat. Tempat sholat. Pertanyaan ke-4. Terakhir. Afwan ya Ustadz sebentar. Yang di dalam ini pertanyaannya buat umahat yang di luar ya. Biar kasih kesempatan buat ibu-ibu yang di luar ya. Baik, jadi 3 itu tadi untuk dalam apa luar? Yang sudah? Tadi di luar, satu lagi Ustadz di luar. Baik, 1 lagi untuk di luar. Yang di luar, apa yang dilakukan oleh orang Arab Baduy ketika Nabi mengatakan siramlah? Siramlah dengan seember air. Yang dilakukan oleh Arab Baduy itu apa? Silakan yang ibu-ibu di luar. Kencing. Kencing, Masya Allah, benar. Cukup? 7 sudah? Ustaz, 1 lagi. 1 lagi. Sebentar, dengan aturan angkat tangan terlebih dahulu ya. Angkat tangan ibu yang di luar, silakan. Enggak, yang di dalam. Yang di angkat dalam. tangan dulu, baru dikasih pertanyaan dari Ustadz. Sudah ada yang angkat tangan? Sudah Ustadz. Orang yang tidak bersuci dari hadas ada 3 keadaan. Sebutkan keadaan yang kedua. Lupa atau belum tahu hukumnya. Lupa atau belum tahu hukumnya. Maka konsekuensinya apa? Kalau Maka dia berdosa. Dosa enggak? Tidak berdosa. Tidak. Tapi harus mengulangi. Mengulang ibadahnya. Iya. Baik, benar, silakan diberikan hadiah. Cukup Ustadz. Cukup. Apa? Ya, silakan kita lanjut pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya seling dulu ya. Ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya, jika kita melakukan misalnya sholat 4 rakaat zuhur, kita lupa belum apakah udah tahiyat awal atau belum, ketika ingat udah naik ke rakaat 3, Tat. Apa yang harus kita lakukan atau waktu rakaat ketika kita duduk tasawuf awal, kemudian rakaat keempat tasawuf akhir, atau kita lanjutkan tasawuf akhir sampai salam ya. Sampai salam, sebelum salam sujud sahwi, Ustaz. Siap. Syukran, Ustaz. Ya. Paham masalahnya? Seorang salat lupa, saya ini sudah tahiyat atau belum, sementara kondisinya sudah masuk ke rakaat ketiga. Dan dia ragu sudah tahiyat awal atau belum. Apabila seorang sudah berdiri rakaat ketiga, berdirinya sudah tegak, dia tidak boleh kembali duduk untuk memilih tahiyat awal. Ingat atau tidak, kalau dia ingat iya saya belum tahiyat, tidak boleh duduk karena posisinya sudah berdiri tegak ke rakaat ketiga. Jadi yang harus dia lakukan ketika ragu-ragu sudah tahiyat awal atau belum, maka nanti sujud sahwi di akhir sholat. Di akhir sholat, yaitu sebelum salam, karena meninggalkan tahiyat awal. Sujud sahwinya sebelum salam. Itu yang dia lakukan, tidak boleh kembali duduk tahiyat awal padahal sudah berdiri tegak di rakaat ketiga. Nah,
Baik, pertanyaan tertulis dulu. Ustadz, ada pertanyaan, apabila pada saat sholat wajib atau sholat yang lain, pada rakaat terakhir ketika bersujud, lalu kebelet buat buang angin, lebih baik dilepas saja anginnya, lalu diulang sholatnya, atau boleh ditahan karena nanggung? Rakaat terakhir ingin buang angin. Bila melihat nanggung, karena sudah mau salam. Tapi sudah tidak tahan misalkan ingin buang angin. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau tidak menghilangkan kekhusyuan boleh sedikit ditahan. Tapi kalau sudah tidak khusyuk, maka batalkan dan ulang sholat dari awal. Bagaimana kondisinya tidak khusyuk? Baca tahiyatnya sudah salah-salah. Baca tahiyat sudah salah-salah, sudah gak khusyuk, maka lebih baik batalkan sholat, buang anginnya, berwudu lagi, kemudian sholatlah dari awal. Tapi kalau ringan, menahannya cuma ringan, tidak ada masalah, maka Anda menahan, kemudian salam, selesai sholat, baru buang angin. Nah. Baik, pertanyaan terakhir dari yang tertulis, Ustaz. Batas maksimal nifas itu yang sesuai dengan dalil berapa hari, Ustadz? Menurut pemahaman adik saya boleh sampai dengan 60 hari. Adik saya sekarang melahirkan anak kedua dan dia berkeyakinan bahwa nifas itu 60 hari. Nifas itu maksimal 40 hari berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain, dan tidak ada hadis yang menjelaskan 60 hari. Maka keyakinan adik ibu keyakinan yang tidak berdasar. Tidak ada dasarnya nifas itu 60 hari. Ulama bahkan menukil, Imam Tirmidzi mengatakan ulama sepakat nifas paling lama 40 hari. Bila ada yang masih keluar darah setelah 40 hari, tidak dianggap nifas kecuali dia bersambung dengan haid. Jadi kalau 60 hari ini menyelisihi kesepakatan ulama. Ibu-ibu mau mengambil pendapat keyakinan adiknya ataukah keyakinan ulama? Ibu-ibu mau mengambil keyakinan adiknya ataukah mengambil hadis Nabi yang sahabat mengatakan kami duduk tidak sholat setelah melahirkan selama 40 hari. Kita baca di sini. Yang punya bukunya bisa dibuka halaman 192. Ummu Salamah. Beliau berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu ba'da nifasiha arba'ina yauman. Ummu Salamah, wanita sahabat yang hidup di zaman Nabi, istri Rasul, beliau berkata, para wanita di masa Rasulullah mengalami nifas dan mereka menahan dirinya duduk tidak sholat selama 40 hari. Jadi disebutkan arba'in. Yang pernah belajar bahasa Arab, arba'in itu artinya apa? 40 apa 60? 40 yauman. Yauman itu apa? Hari, 40 hari. Imam Tirmidzi, beliau mengatakan para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi, para tabi'in, generasi sesudahnya telah sepakat bahwasanya wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat 40 hari kecuali sebelum 40 hari dia sudah melihat suci. Apa kalimatnya? Sepakat kalangan sahabat, murid sahabat, muridnya dari murid sahabat.
Sepakat wanita mengalami nifas meninggalkan sholat 40 hari. Kecuali dia sudah melihat suci sebelum 40, maka dia mandi kemudian sholat. Apabila dia masih melihat darah keluar setelah 40 hari, maka mayoritas ahli ilmu menyatakan dia tidak boleh meninggalkan sholat. Jelas? Imam Syaukani beliau mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa batas maksimal nifas 40 hari adalah dalil-dalil mayoritas yang membolehkan untuk dijadikan patokan. Maka yang wajib bagi wanita nifas berhenti pada batas waktu 40 hari. Kecuali jika melihat sudah suci sebelum 40 hari, maka dia boleh sholat. Dari mana 60 hari? Tanya adiknya. Dia ulama bukan? Dia berpegang hadis bukan? Kita beragama harus menyesuaikan apa yang dikatakan oleh Nabi, para sahabat dengan dalil, bukan keyakinan. Keyakinan kalau tidak ada dalil tidak boleh diikuti. Apalagi menyalahi kesepakatan sahabat, muridnya sahabat, murid dari muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in. Ya, ini sudah saya cantumkan dalam masalah ini di buku ini halaman 192. Wallahu a'lam. Demikian sudah jelas Ibu yang bertanya ya. Ada pertanyaan secara langsung? Masih ada waktu sebentar. Ada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz agak sedikit menyimpang dari tema. Yang saya ingin tanyakan, ketika wanita sedang nifas atau haid, dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran kecuali yang digital yang sekarang ada di HP, Ustadz. Atau boleh Al-Quran yang ada terjemahnya. Begitu Ustadz. Terima kasih. Baik. Wanita haid dan nifas tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Yang dimaksud menyentuh mushaf yaitu mushaf yang asli berbahasa Arab semua. Itu yang tidak boleh disentuh. Karena Nabi bersabda, la yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Quran kecuali yang dalam keadaan suci. Jadi yang mushaf berbahasa Arab semua. Bagaimana kalau buku tafsir? Buku tafsir, bila tafsirnya lebih banyak dari bahasa Arab ayat Quran, maka dia hukumnya buku tafsir, boleh dipegang. Ya, buku tafsir, tafsirannya lebih banyak daripada jumlah huruf hijaiyah ayat Quran, maka boleh dipegang karena dia namanya apa? Buku tafsir. Tapi kalau tafsirannya cuma sedikit, ringkasan tafsir, jika dihitung jumlah huruf tafsir dengan jumlah huruf hijaiyah ayat, banyakkan ayat Qur'annya, maka dia hukumnya Quran, tidak boleh dipegang, tidak boleh dipegang bagi yang haid. Kalau imbang, ibu-ibu ngitung nih dari surat Al-Fatihah, huruf hijaiyah sampai An-Nas sekian, tafsirnya dihitung juga, ABCD-nya sampai An-Nas sekian, dihitung, kemudian sama, ya sama, berimbang. Maka kalau berimbang tidak boleh disentuh dalam kondisi lebih berhati-hati.
Karena kalau berkumpul antara sisi yang boleh dan sisi yang dilarang, lebih baik ditinggalkan. Kita menangkan yang dilarang. Ada wajan masak, isinya daging kambing sama daging babi, dicampur sudah jadi semur. Dibilang sama yang masak, ini wajan ada daging kambingnya sama daging babinya. Kira-kira ibu-ibu milih apa meninggalkan? Kalau milih coklat semua sama, coklat kekecap-kecapan. Atau mau dicicipin dulu, oh ini kambing, oh ini babi. Tidak, yang lebih selamat apa? Tinggalkan. Begitu juga kalau buku tafsir dan ayat Quran jumlahnya sama, hurufnya berimbang, yang lebih hati-hati jangan dipegang. Sehingga hanya ada satu keadaan kita boleh megang mushaf ketika tafsirannya lebih banyak dari jumlah ayat Al-Qur'annya. Begitupun dengan terjemah Al-Quran. Ada buku tafsir, ada buku terjemah. Kalau terjemah hanya sekedar menerjemahkan, mengalih bahasakan Quran. Maka ini juga sama, dihitung jumlah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ayat Quran banyakkan mana? Kalau banyak kata-kata huruf apa namanya kalau ABCD, abjad ABCD-nya lebih banyak daripada huruf hijaiyah, itu boleh dipegang karena berarti Quran terjemahan, banyak terjemahannya. Namun kalau banyak abjad hijaiyahnya maka tidak boleh dipegang. Jadi ibu-ibu sekali-kali luangkan waktu ngitung dari surat Al-Fatihah itu huruf hijaiyah sama terjemahan banyakkan mana? Daripada ngeliatin akun bisnis HP mendingan ngitung ayat. Ya, yang bisa selesai sampai Anas dapat hadiah. Berapa tahun Pak Ustadz dihitungin Al-Fatihah, alif, alhamdu, alif 1, A, Allah. Segala puji S, 1, E, 2, G. Ada mesin yang bisa ngitung nggak? Masukin ke laptop bisa kehitung nggak? Jumlah huruf bisa. Ayat huruf hijaiyahnya bisa. Nah, ya yang pinter-pinter IT ini bikin. Saya tunggu jawabannya. Terjemahan ayat Quran dengan abjad ya. Bulan depan harus sudah ada ketemu jawaban sampai Anas nih. Yang jago-jago ya. Awas kalau nggak ketemu. Iya. Ya, cukup ya sampai sini ya. Kita sambung tahun depan insyaallah taala. Wallahu taala alam.